kita suka kopi, terus kemudian kita berdua asli Sumedang. Akhirnya ya udah kita mulai mencarilah kopi Sumedang itu seperti apa, karena zaman itu tuh kopi dalam tanda kutip masih gelap gitu. Ini dari sekarang juga gelap lah. Gelap memang. Kalau terang, kalau terang itu kopi susu namanya. Itu di sini tuh kalau salah ngomong fatal. Kalau terang namanya maizena. Iya. Di sini tuh ditunggu salah ngomong. Ilmu tuh nggak penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini spesial teman-teman karena kita kedatangan Mas Agi dan Mas Ridwan. Ya. S3, S2, 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 S teh. Gelar itu nggak penting. Oh iya. Karena semuanya ini akan gelarnya ALM. Oh. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak sudah nonton ya. Jadi Mas Agi sama Mas Ridwan ini datang dari Bandung. Ya. Dia punya brand dan usaha namanya Kopi Suar. Ya. Jadi Ini hari ini kita jual mau kopi ngobrol apa kopi. buah-buahan, Mas? Jual kopi rasa buah tadi. Oh, jual kopi rasa buah. Berarti Ya. buahnya asli ya, bukan essence ya. Asli tuh. Asli ya. Kalau buah rasa kopi ada nggak? Ya buah kopi namanya. Kopi kan buah. Iya. Kopi buah kan? Kopi Apa sayur? itu buah dan biji. Buah. Kopi itu buatan. Oh, buah. Kopi itu buah ya. Tanaman juga kopi. Satu-satunya buah yang berbentuk biji ya. Nggak gitu juga. Lo gimana? Karena buah itu ada bijinya. Lo kopi itu memang ada selimut buahnya. Ada. Kok gitu? Iya. Kopi itu persis Iya kayak sih, mana kurma. mungkin dia bentuknya biji kopi. Iya, Biji kopi ada di tanaman ya, bener juga. Yang Pasti baru antum itu- skip dulu pelajaran IPA ya. Sebentar, kopi itu bentuknya kayak apa? Bulat gitu. Iya. Kayak Kersen. Oh, tapi gede ya. Persis kayak gitu. Oh, segitu. Iya. Itu lo buka aja ada. Terus nanti kalau dikelamut-kelamut itu agak manis gitu. Lama-lama di kelamut agak. Agak pahit. Iya. Terus dalamnya ada biji Dalamnya kopinya. bijinya. Lah kenapa buahnya itu nggak diapa-apain? Coba tanya. Kenapa, Mas? Buah kopi Siapa itu, bilang nggak dia apa-apain? Coba tanya. Iya. Mas ngapain buah itu? Ya di Klamut tadi, Mas. Jadi untuk menghasilkan segini kopi itu caranya itu mereka berdua panen kopi kan terus gitu. Iya. Gitu. Itu akan berasa lebih aromatik lah gitu ya. Nah, Lebih personal ya. Iya, Tapi jadi itu benar roasting, Rotan, itu iya. benar. Itu benar. Itu benar. Itu benar waktu Belanda datang ke sini tuh memang begitu pulper tuh. Oh ya kan? Oh gitu. Pulper namanya. Iya, namanya proses pulping itu dulu waktu zaman Belanda itu Lamut ya. orang di kita itu memang begitu. Jadi kopi yang dibawa ke Belanda sana tuh hasil kelamut Kemutan. Lamutan. Betul. Itu Jadi kalau ini kan fermentasi. Kalau ini oh lemon. Jigong. Ada jigongnya. Enggak itu berarti yang ngelamut itu bukan fermentasi jamur dong, bakteri itu berarti ya. Ini loh, nanti jadinya ini loh, yang salah penanganan ini loh. Rasanya rasa getah. Ternyata sama orang kita males kalau ngelamut kan lama. Iya. Akhirnya dia dimakan aja, keluarnya apa? Nah itu sudah Iya. pengganti luak. Ya, terus gimana? Tadi antum nanya apa? Lu belum ngomong loh Loh orang-orang. iya, terus itu buahnya kenapa nggak diapa-apain gitu? Dia bisa nggak dia jadiin apa? Jangan bijinya ya buahnya. Kalau nggak bisa jawab bisa bilang pas. Iya, gimana Mas? Gimana? Mau aku wakilin deh. Karena saya di rumah istri saya itu punya pohon kopi robusta. Terus kalau saya seneng itu ya pas berbuah dan merah-merah hitam itu di Kelamut. dikelamut terus Manis. bijinya dibuang. Iya, betul. Gitu. Karena manis. Terus abis antum buang dikumpulin mereka. Iya, iya. Rasanya kayak Kersen juga. Lebih menurut saya lebih enak kopi. Oh gitu. Iya. Kersen itu gampang enek, gampang bosen. Iya. Kopi itu coba aja klutak. Gitu. Jadi belum menjawab loh Mas dari tadi. Iya. Jadi Butuh saya selingi dulu biar bisa kopi itu kan berlapis tadi. Ada Iya. lapis daging, nanti kulit ari, baru nanti biji. Iya. Loh, kok kulitnya di dalam? Lo Ada kulit kulit ari ari. bijinya itu loh. Kulit ari. Antum pernah makan kurma enggak? Pernah. itu kan Oh, aku tahu. gitu. Ada kulit di dalamnya. bijinya. Iya. Oh. Di dalamnya nanti ada dikotil monokotil. Nah, Dikotil monokotil. Nah, kalau kalau Wimar saya biasa apa? sukanya yang dikotil. Iya, ya, terus Kalau antum pasti monokotil. daging merahnya itu apa kaskara ya? Kaskara. Disebutnya apa? Mas Mucilit. mic itu megangnya gini, Mucilit, Mas. Iya. Mucilit. Nanti Mucilin. dia Merek ban ya. Iya. Meselin itu. Miselin. dia
secara umum dibuang jadi pupuk. Tapi bisa juga sebenarnya kalau nyucinya bagus, terus kemudian dijemur jadi teh kaskara. Nah, difermentasi. Teh kaskara. Itu tinggi nilai ekspornya tadi. Oh gitu. Mau coba. Ya. Wah. Mencium bau-bau. Nah, Bau-bau peluang usaha. nah itu caranya untuk mengupas itu. Iya, Oh, jadi ada teh kaskara tuh bisa dicampur dengan espresso juga. Temanku buat teh enak banget tuh. Buat Nah, kopi enak banget. pertanyaannya, kenapa kalau kopi di roasting diseduh jadinya minumannya kopi, kalau buahnya jadinya teh? Kenapa nggak namanya? Sebagai orang Sunda silahkan coba tanya. Kenapa? Istrinya orang Sunda. Oh, kenapa? Apa kumaha- rahasia di balik kumaha kata teh? teh. Iya. Itu kenapa harus di roasting ya? Pasti lucu banget itu kopinya. Ya, jadi kenapa Iya gitu. kalau di roasting namanya kopi? Kalau Iya. diseduh namanya Teh. teh. Ya karena teh itu diseduh. Loh, Iya. kopi kan diseduh? Enggak Kopi dong. itu di roasting. Enggak, tapi kan habis itu diseduh. Ya juga ya. Iya, makanya gimana sih? Tanya pada yang bukan ahlinya. Iya. Iya. Makanya namanya ini teh kopi Iya. gitu. Gimana kalau orang Sunda nawarin teh? Nanyain teh gitu? Teh, Teh. Teh teh, 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 teh. Enggak gitu. Gimana? Teh. Gitu. Coba Gitu, tanya Mas. dulu gimana. Mas pulang aja. Itu kan ada budaya lah bisa tanya. Ya. Tapi kalau kopi itu kenapa nggak disebut teh? Karena kalau kopi itu dia menyisakan 37% hasil seduhan itu terserap ke air gitu. Hampir full lah 37%. Sedangkan kalau teh itu kan sisanya masih banyak. Nah, itu Gitu. baru. Jadi kalau ya kita lihat aja ngeteh itu kan tehnya kan nggak kita makan juga gitu. Iya sih benar. Iya, antum emang makan teh antum? Enggak. Tapi maksudnya teh itu diseduh lagi masih bisa kali gitu ya. Kalau Bukan, kopi, bukan yang gitu. terekstrak ke airnya itu kalau kopi itu jauh lebih banyak. lah iya maksudnya kalau kopi udah diseduh lagi anyep itu jadi air kobokan. Emang kalau teh terus diseduh lagi nggak anyep? Kadang bisa loh. Iya ya. Lebih ke asem sih. Ya kita harus cari yang bermanfaat ya. Iya. Kalau dalam perspektif lain itu teh itu lebih ke daun. Nah, Kalau kopi lebih ke biji. Tapi ada teh daun kopi, Tat. Apanya? Ada teh daun kopi. Nah, itu pengecualian. Iya tapi kan tapi daun juga. Iya, daun juga. Iya. Tapi tadi loh yang kelupasannya tadi jadi teh itu. Mungkin karena teknik nyeduhnya kali ya. ya kaskara tadi dianggap Gitu. seperti Teh. daun. Iya, Nah. gitu. Nah sekarang berikutnya jenis-jenis kopi dan rasa-rasanya ini beneran kopi rasanya sebanyak ini. Betul. Coba Oh, gitu, tunjukin betul. dong ke kamera. Ini Oh, di foto. Oke. nggak mau aku mau nunjukin. Ya oke ya. Ini itu sebanyak ini rasa itu karena prosesnya atau karena memang dasaran dari kopinya itu dia larinya jadi rasa banyak ini. Yang pertama kopi ada Arabica Robusta, Arabica Robusta. ada Liberica, ada Excelsa turunan dari si Robusta. Oh, Robusta punya. Nah, ini turunan. yang kita bawa ini roda rasa kopi Arabica. Oh, ini Arabica. Arabica, Oh, betul. sebanyak ini ya. Robusta beda lagi nanti rodanya. Robusta beda lagi. Robusta, Robusta lebih itu sedikit. cuma pahit kayaknya. Hitam semuanya. Kalau pernah ketemu ada rasa kopi asin, Robusta itu ada asin sebetulnya. Asinnya, tapi good ya, asin yang good. Tapi asin yang good bisa bad. Tergantung grade Asin. kopi. Asin. Ada asin. Jadi yang Itu bikin mungkin Robusta- yang lagi apa ngeringin keringetan. Enggak. Atau enggak dari Memang bijinya? dia potensinya ada itu. Oh, oke. Makanya kalau ketemu Robusta mahal itu less salt. Robusta itu ada yang asem. Ada yang asam. Makanya yang mahal itu Nati itu apa? ada Nati asam itu di Robusta. kacang. Kacang. Oh, rasanya kayak kacang. Ada kekacang-kacang. Ke kacang-kacang. Gurih Mas, gurih. Iya. Gak pernah ya? pernah ya? Kacangan. Tapi aku jujur kalau diceritain sama barista kayak gini tuh aku rada nggak percaya sih. Oh, sebelum coba. Sebelum coba. Iya maksudnya kopi kok rasanya macem-macem gitu. Nah, makanya nanti dicoba dulu siapa Oh, yang ini mau langsung bikin live dulu. action Langsung ya? live action. Oh. Sambil Iya. nanti kita ngobrol sama salah satu Mas Agi dulu yang mau buat. Oke. Oke. Berarti Mas Ridwan nih. Nah, Mas Ridwan. Sekarang tentang kopi suar. Nah, itu Kalau kopi suar tuh apa tuh? Apa suar itu
Iya. Oh gini, aku punya pertanyaan. Mbok ya digali why-nya dulu tuh loh. Kenapa milih kopi gitu loh? Kenapa bukan Iya itu. apa gitu Iya. loh? Jangan pertanyaan Kenapa teknis. S3 AI jatuhnya ke kopi? Dia AI loh. Dia S3 loh. Iya. S3 apa? AI. AI. Iya kalau di konsen tuh AI. Nah, oh iya ya. Jadi sebenarnya kita ke kopi itu sebelum semua pendidikan itu sebenarnya tadi. Oh, jadi gitu. sebelum saya Jadi Jadi sia-sia dia pendidikan tuh Jadi semua itu sia-sia. ya. bukan, sebenarnya dia tuh jualan kopi biar bisa sekolah. Oh. jadi Kok yang jawab antum sih? Mewakili. Antum bapaknya. Aku nggak bisa biarin kamu jualan kopi aja gitu. Harusnya kalau bapaknya. Terus jadi kita itu termasuk orang yang kena third wave kopi namanya tadi. Apa? Third wave. Third Gelombang wave ketiga. kopi, gelombang Gelombang ketiga. Yang pertama kapan? Yang pertama tahun 1800. Itu 1800. Itu kopi kemasan. Kopi kemasan. Oke. Kemasan. Yang kedua 1900 sekian. Kemasan itu mulai- kopi. Enggak, yang kedua itu mulai muncul kayak boleh nyebut merek enggak? Boleh. Kayak Starbucks dan lain Oke. sebagainya. Oh itu Oh. 1900. 1900-an. Oke. Nah, kopi gelombang ketiga itu katanya masuk di tahun 2000-an, khusus Indonesia itu setelah film Filosofi Kopi. Iya, Oke. 2015. Tahun 2015. Oh. Nah, waktu itu saya ketemu lagi Agi setelah lama berpisah waktu SMA. Oh, LDR. Dulunya bersatu ya kalian. ya? Akhirnya kita suka kopi, terus kemudian kita berdua asli Sumedang. Akhirnya ya udah kita mulai mencarilah kopi Sumedang itu seperti apa, karena zaman itu tuh kopi dalam tanda kutip masih gelap gitu. Ya dari sekarang juga gelap. gelap lah. Gelap memang. Kalau Iya, terang kalau ya. terang itu kopi susu namanya. Itu. Di sini antum kalau salah ngomong fatal. Nah, Kalau fatal. terang namanya Maizena. Iya. Di sini tuh ditunggu salah ngomong. Iya. Ilmu tuh nggak penting. Yang penting Buktinya S3 ya. Iya, Jangan ngasih leher. Tapi tadi third wave segala macam ada teorinya tuh sebenarnya. Oh iya, gimana? Nanti saya jelasin. Oh iya. Mikir dia. mikir. Iya, gimana Mas? Nah, jadi 2015 kami mulailah explore Ah. kebun. Karena sebenarnya awalnya kita berdua itu emang sukanya di hulu. Kalau kopi itu kan ada hulu hilir gitu. Iya. Kita di kebun, ketemu petani. Apa lalu- bedanya hulu hilir? Ini jadi makin nggak jelas ya. Tadi pendidikan, kopi. Ini sekarang berkebun. Iya. Jadi kopi itu kan dari biji tadi, dari Iya. pohon. Lalu kemudian kalau hilir itu kafe. Jelasin. Itu hulu Hilir itu hilir. ujungnya tuh loh, Bro. Jadi kalau industri kopi itu biasanya dibagi 3 segmen. Hulu itu perkebunan, pertengahan itu roastery seperti kita. Maksudnya gitu. Aku kira nanem buah apa tanaman kopinya di hulu Astagfirullah. apa di hilir, Astagfirullahaladzim. di gunung apa di deket laut gitu. Kopi itu dataran tinggi. Ya mana aku tahu. Ini kan namanya juga belajar. Katanya antum S3 bisnis. Ya bukan cuma bisa jual. Enggak tahu Ya, proses. itu berarti agak hilir itu. Ya itu hilir. Hilir itu Jual. Itu hilir. Oh aku hilir iya. Iya, hilir. Hilir mudik. Nah, akhirnya kita dari 2015 itu wangi. memang ngider, bahasa Sunda itu ngider ke berbagai petani kopi, lihat oh ternyata kopi kita itu ada, kopi Sumedang itu ada. Ya dari situ, tapi ternyata masuknya kemana gitu. Ada yang keluar negeri kah, ada yang di dalam negeri tapi nggak tahu petaninya siapa. Jadi semangat third wave kopi itu kan, kopi itu terbuka Tad. Jadi mulai dari biji sampai foto petaninya, pohonnya itu bisa dilihat harusnya. Identitas third wave kopi itu gitu, semua keterbukaan. Ada sanatnya. Ada sanatnya Iya. betul. Sampai bibitnya tersertifikasi itu ada gitu. Dari Punya pohon antum yang tersertifikasi juga? mana. Ya bisa dibikin lah Tad. Oh iya. Jadi maksudnya ada kelihatan sampai pohonnya. Kita tuh ya 3 tahun pertama tuh mainnya ke kebun, pasca panen kita manen, waktu ya kadang juga metikin kadang-kadang sih dan sebagainya. Nah, jadi kita mulai sebenarnya belajar itu dari kebun, di petani gitu ya. Nah, waktu itu tadi kembali lagi ke kopi itu yang apa ya, belum begitu terbuka. Akhirnya kita suka jualin. Dari situ kita mulai belajar bisnis jadi tengkulak. Tengkulak tuh jelek tapi ya. Kok jelek? Tengkulak kan yang Konotasinya. konotasinya jelek. Yang bagus apa? Pengumpul. Iya sama. Sama ya. Pengepul. 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 Ya, jadi semangatnya kita ngebawa orang itu ke rumah kita untuk ngeliatin nih kopi Sumedang tuh ada di sini kebunnya, ini petaninya, ini pohonnya. Karena third wave coffee tadi ya. Iya, third wave coffee itu. Tapi kan basically kan cuma ada 2, Robusta sama Arabica. betul. Nah, setiap tempat daerah itu jadi beda-beda. Beda-beda, beda-beda. Beda-beda, Arabica. Tad. Oh. Jadi Robusta itu di 1000 mdpl ke bawah, biasanya Arabica itu 1000 mdpl ke atas. Jadi kalau MDPL tahu?
meter di atas permukaan laut. Itu berarti tentang ketinggian Iya. Attitude. tanah. Latitude, attitude mah kepribadian. Iya, tapi yang garap itu juga harus punya attitude. Iya. Jangan attitude itu artinya tinggi. Altitude altimeter. Andian yuk latitude labem. Pakai L. Aku pernah denger latitude apa ya? apa attitude? Longitude. Latitude iya. Ada aneh Oh, aja. ini ya. Justru Bujur ya. altitude Hancur itu semua ilmu geografi. itu tuh diambil untuk akhlak karena Untuk memang akhlak tinggi. tinggi. Andian yuk. Oh gitu. Gitu. Lanjut lagi third wave kopi. Sorry Iya, santai. Dari third wave kopi itu sebenarnya dulu di waktu itu tuh semangatnya menunjukkan identitas dari daerah karena kopi arabica setiap daerah rasanya beda tadi. Dan ada namanya. Dan ada namanya Sesuai daerah. sesuai daerah. Oh gitu. Begitu. Jadi sebagai barista waktu itu selain harus bisa nyeduh itu harus paham geografi. Contoh yang paling sering kita lihat Arabica Gayo. Arabica Gayo dari Aceh. Aceh Gayo. Pertanyaannya kenapa Arabica bukan Costa Rica gitu misalnya? Costa Lah kan Rica Arab gitu loh, Arabica. Kenapa Arab gitu loh? kalau Costa Rica tuh dinosaurus. Itu ada sejarahnya. Betul kan? Betul. Nah, ayo dilanjutin. Tapi aku boleh ngejelasin nggak kalau Boleh. kayak Ya gini? boleh. Boleh. Paling di-cut nanti. Jadi emang kopi itu ini kan sebenarnya produk yang muncul di abad ke-78 ya, di Iya. 8. Jadi dulu awalnya dari Abyssinia itu daerah Ethiopia. Abyssinia. Abyssinia itu daerah Ethiopia. Habasyah. Habasyah. Ethiopia. Ethiopia. Jadi kalau kita baca-baca literasinya, penemuannya juga nggak sengaja. Jadi dari beberapa kambing yang makan buah kopi tadi yang merah itu. Itu kalau tai kambing kan kayak kopi ya? Bukan. Bukan. Jadi makan sesuatu gitu ya. Yang kemudian si kambing ini ada reaksi Energik. positif gitu, energi giras lah istilahnya. Oh. Giras. Dia Dan ngapain kalau udah giras gitu? ya mungkin loncat-loncat gitu ya. Kan awalnya kan itu setelah makan kopi Kopi. jadi Malah ngantuk. lebih semangat. Nah, Kopinya kambingnya dari jadi situlah giras. orang-orang kemudian ngelihat oh ini pasti ada sesuatu nih Ya, buah zatnya ini. di situ. Nah, dicobalah untuk di konsumsi dan Jadi ternyata giras berefek. juga. Orangnya giras. Iya. Gitu. keselak kali ya pertamanya. Kan nggak tahu di roasting, nggak tahu ditelen aja itu, keselak gitu. Ya kemudian ada proses pengolahan yang beragam di situ. Iya. Ada yang dibakar, ada yang dipanggang, digarang, digoreng dan seterusnya. Itu bukannya dulu ada cerita yang katanya rajanya nggak seneng gitu atau sultan atau apanya nggak seneng terus Itu- udah bakar itu aja. nanti. Ini baru Nanti. 6 ini baru tahun 700-an ini. 600. Oh yang ceritaku tadi Itu Itu sudah tahun 1000-an. 1100-an. Itu lebih ke legenda sih berarti. nggak ada. Itu mitos kayaknya tuh. Dan 1600-an. itu akhirnya dinamakan apa? Dari situ kopi. Anu udah pernah diceritain belum? Bahwa kopi itu berasal dari bahasa Arab kuwah. Kohwah. Ya. Kekuatan. Kohwah. Iya. Kuwah jadi kohwah. Dan Karena baru ada- jadi kafe. Iya, Gitu. karena ada potensi untuk membuat orang tuh lebih Kuat. lebih apa ya, begadang lebih kuat dan seterusnya. Nah, dari situlah kopi kemudian mulai diperdagangkan lah. Makanya yang paling dekat dengan Ethiopia itu kan daerah Yaman. Yaman itu Nyebrang ada dong. satu pelabuhan namanya Mocha. Mocha. Muha, ada kopi Muha. mocha. Muha. Muho. Muho. Sampai orang barat kemudian menganggap kopi itu nggak kopi tapi mocha. Mocha. Jadi dulu awalnya orang barat menganggap kopi itu ke mocha. Nah, dari situlah kemudian peradaban kopi ini muncul. Yang banyak adalah di negeri-negeri Arab. Makanya namanya Costa Rica. Maka namanya Arabica. Kohwah Arabica tadi. Oh. Dan kopi itu baru dikenal di Eropa itu baru abad 16. Jadi 800 tahun kemudian. Abad 17 malah Mas, 1600-an. Iya, 1600 dalam beberapa catatan 1580 sudah mulai masuk. Tapi kafe pertama di daerah Wina Austria itu tahun 1600-an, Ya. 600-an. Dan tadi cerita itu tadi karena ini berasal dari wilayah kaum muslimin Arab, itu maka beberapa pastur ya itu menganggap ini adalah minuman orang-orang Muslim, orang-orang kafir menurut mereka. Makanya sempat dilarang tuh di daerah Eropa. Oh. Gitu. Itu kenapa Kita Arabica. kafir ya?
Iya bagi mereka. Bagi mereka. Gitu. Dan kafe pertama itu ada namanya Kifahan. Itu di Istanbul tuh tahun 1475. Sampai berkembang Kifahan ini menjadi satu produk yang khas istana di Topkapi di masa Khalifah Sulaiman Al-Qanuni 1554. Jadi kayak ini minuman khas keraton gitu. Ini minuman khas istana. Nah, dari titik itulah kemudian kopi ini menjadi kayak khas Arab. Ya, Arab sebagai representasi dari Muslim tadi. Gitu. Itu baru sih. penjelasan Arabica. Kenapa Arabica? Lanjut Mas. Nah, sekarang Lanjut. kenapa robusta? Kenapa robusta? Robust artinya. Iya, robust artinya kuat. Apa karena ini adalah Arabica yang sangat kuat maka disebut robusta atau Arabica sama robusta bedanya berapa persen Kafeinnya ya? 2 kali lipat. 2 kali lipat. Karena kafeinnya Kafeinnya tinggi. 2 kali lipat. Berarti Jadi, robust apa kekuatannya lebih Meledak-ledak robust. meledak-ledak. itu nyambung dengan tadi kafeinnya itu tadi efek kafein Ini itu. sebelum kita lanjut tentang kopi suar ya, ini sudah ada kopinya. Ini kita langsung minum dari Langsung sini. minum. Oh, ini dicocol gini. Oke. Dipunter dulu ya. Jadi kayak harus cair ada kuahnya. Satu ini prosesnya extended natural. Extended. natural. Apa tuh? Jadi kopi itu diproses Wangi ada banget. 3 jenis. Ada Tad. 3 jenis proses kopi. Secara umum, Ya, natural, honey, madu, wash. wash. Pakai deterjen ya. Apa itu penjelasannya? Jadi tadi kan Gimana? ngupilin kopi itu tadi. Heeh. Nah, kalau kopi dipetik masih dagingnya belum dikupas dijemur itu namanya natural. Jadi sama biji-bijinya. Oh. Nah, kalau honey dipulping dulu di pesel tadi, tapi nggak dicuci, dijemur itu honey. Nah, kalau wash habis dipetik, dipulper, dicuci dulu. Dicuci sampai getahnya habis, difermentasi baru Itu namanya wash. Kalau antum lihat bijinya ada putih-putihnya itu di wash. di wash. Nah, itu dicucinya pakai air doang apa dikasih apa gitu? Nah, sekarang itu berkembang tadi kata Kang Agi ada extended dan sebagainya. Nanti Agi yang lebih Oke. paham. Coba ya. Aku coba yang ini dulu Coba karena suruh nebak apa gitu. karena ini kayaknya lebih pekat. Ini rasionya kurang lebih 1:16. Iya, ini beda loh. Teks coba diangkat satu biar itu kelihatan. lebih Ya. bening. Ini lebih pekat. biar kelihatan tuh. Beda tuh. Ya. Atau mungkin karena cangkirnya buket ya enggak ya? Bisa Ini- jadi karena alat seduh, bisa jadi karena pulpyrometer. Yang pertama ini mirip teh tapi terlalu pekat aja. immersi itu rendam. Ini dia hasilnya lebih clean, lebih bersih. Saya nggak pakai apa ya, rasanya pakai jauh beda. Iya, berbeda jauh. Ya, coba didiemin aja. Diem aja. Kalau ini saya kan ada putaran saya seduh satu kali. Oh, gini aja. Intinya adalah proses itu mempengaruhi rasa. Proses itu Hasil. Oke. Terus tadi lanjut kenapa namanya suar tadi belum antum jawab? Aku jadi tahu pertanyaanku sudah terjawab tadi. Apa tuh? Aku tadi punya pertanyaan. Oh, kalau kayak gitu kalau misalkan kita tahu kopi suar ngambil kopinya dari mana, kita ambil dari situ aja nanti rasanya sama. Ternyata tidak. prosesnya. Oh, prosesnya. Nah, oke. Suar tadi lanjut dulu. Oke. Suar. Suar itu pasti kita- singkatan kan S. Betul. Bener SU. lagi. Betul Tat. Bener lagi. Aku merasa ada sesuatu ya. Enggak, suar itu akronim sebenarnya bukan Oh iya, singkatan. Su. Su-nya Sumedang. Su, yang benar ngomong tuh. Su. Jangan terlalu ditekankan. Su. Iya. Jangan gitu. Ya. Coba Mas, Su. Su-nya itu Sumedang karena Iya. kita start point masuk ke sini tuh dari Sumedang dan kita berdua orang Sumedang. Iya. A-nya Agi. R-nya Radianto. atau sebenarnya bisa juga Sumedang Arabica Robusta sebenarnya. Oh, gitu. Sumedang Arabica Robusta atau Sumedang Agia Ridwan gitu. Oh. Tapi benar-benar ngambil pure Sumedang ya. Awalnya Untuk kopi. awalnya ketika 3 tahun pertama lah kita tuh memang belajar itu di iklim kopinya di Sumedang. Nah, tapi kalau sekarang kita ambil juga kadang Brazil dari luar negeri, kadang juga Sumatera, Ethiopia, ya kadang ya Sumatera, ya Indonesia lah. Kalau sekarang kan mungkin lebih variatif orang kan nyarinya lebih variatif sebenarnya. Karena sekarang ngopi itu udah jadi budaya apa ya? Budaya ngobrol ya sekarang. Betul ya. tadi. Balik lagi ke dulu Mas ya, berarti ya, budaya ngobrol ya. Ya sebenarnya tadi yang mau saya jelasin itu. Jadi ada
ada 3 fase sebenarnya. Tiga fase. Ada Fase 3 pertama. fase di mana ini sebenarnya juga nanti bicara add value-nya dari masing-masing fase itu. Bulkan Adhan. Jadi fase kopi sebagai produk, Ya. yang kedua kopi sebagai service, dan yang ketiga kopi sebagai filosofi. Oke. Sebagai sesuatu yang ada value yang lebih dalam. Bukan hanya ngopi minum. Heeh. Tapi kalau yang pertama kan berarti dia aus. Ya. Dia minum. Ya nggak harus haus, Iya. tapi Bisa lapar juga. Itu benar loh. Nanti aku jelasin. Ya, Iya. terus yang pertama Jadi berarti gini. produk. itu berkaitan dengan nanti kultur, Ha-ha. berkaitan juga dengan ekonomi, Oke. pandangan ekonomi. Ini Misalnya lagi gini, banget sih. kita bicara kopi itu kalau diseduh sebenarnya kalau dihitung-hitung katanya 1 gelas itu kalau dirupiahin tuh itu biaya kopinya aja sekitar 2.000 katanya. Gitu ya Mas? 2.000-an. Masa sih 3.000. Mas murah banget? Ya, Oh, sekitar betul. itu. Ya, Kurang lebih. sekitar itu. Nah, itu kan 2.000 nih. Ya. Nah, orang kemudian disasetin, dikemas. Di added value. Add value, kemas. Dikemas tuh jadi 5.000 satu kemasan, atau bahkan sekarang yang kemasan bagus tuh bisa 20.000 dan seterusnya. Nah, begitu dia dituang di gelas, dikasih air panas, itu nilainya udah naik lagi. Itu service sudah. Belum. Oh, belum. Itu baru sebagai produk itu. Itu yang ada di kopi pinggir jalan. Iya. Kopi, warung kopi yang biasa. Disiram. itu jadi 10.000 gitu ya. Kopi kan 10.000 di warkop gitu ya. Nah, begitu masuk area service lebih ya, service itu dia udah mulai muncul brand. Oke. Nah, tadi branding tadi ya. Ha-ha. Ada beberapa merek gitu kan. Ya. Itu 1 gelas udah lebih dari sekedar 10.000 dong. Kan 25. ada mereknya, 25 gitu. Nah, di atasnya itu nanti muncul hal-hal yang sifatnya filosofis. Ini nih dari mana gitu ya. Bahkan kita kemarin kopi yang mahal banget itu cerita Para Panama Geisha. Panama Geisha atau segala macam gitu. Jadi Kita ada pernah loh Mas makan Panama ada Geisha. filosofinya Minum. gitu. Itu yang membuat satu secangkir kopi itu jadi 75.000, ada yang 100.000 bahkan lebih. Apalagi kalau ngopinya bareng orang yang dicintai. Iya. Nah, itu level Pasti keempat jadi yang 200.000 karena 2. yang aku pikirin setelah era filosofi ini nanti ada fase keempat. Apa Mas? Fase keempat ya. Itu Kembalinya lagi bingkai. kopi solusi. Jadi orang itu ngopi nggak hanya Suma takunu solusi. Alamin kopi, nggak hanya alamin sekedar buah itu. nggak hanya sekedar filosofi kopinya, tapi di situ dia masalahnya bisa selesai. Bro, ini lo bro. Aku tuh beban berat. ini bebannya. kaitannya dengan ini kan dipraktekin ya. Terus nanti antum suguhin aku kopi. Enggak gini, Bro. Gini loh, Bro. Iya. Kopi itu ya kalau dimakan paling enak kalau kita tulus. Pinjam dulu 100. Iya, jadi aku mau bayangin Solusi. di kafe itu nanti ada psikolog, ada ustadz yang begitu datang ngobrol, itu masalahnya bisa terurai gitu. Berarti solusinya bukan dari kopi. Dari psikolognya dong. Iya. Psikolognya. Dari value yang lain dari kopi. Jadi kopi ini bisa menghentikan waktu. Wah, Maksudnya gini, Ngeri, udah kayak menyelesaikan masalah, dan menghentikan waktu. Bukan. Yusha Binun dan Jadi- menghentikan jantung ya. sekarang. jadi kalau minum teh itu kan biasa bisa cepet. Iya. Minum air putih apalagi. Iya. Tapi minum kopi itu nggak bisa cepet. Heeh. Disitulah sebenarnya value kopi sejak era produk menjadi era service itu menjadi tempat ngumpul, tempat ketemu, tempat ngobrol. Ya. Nah, di titik itulah jadi ngobrol yang awalnya ngobrol biasa itu bisa meningkat ke ngobrol yang lain. Nah, ini value yang lain yang bisa kita tangkap dari kopi dalam sudut pandang budaya, kopi dalam sudut pandang sosiologi, seperti itu. Makanya dulu kopi itu dibilang minuman ulama. Karena nemenin ulama ketika belajar. Makanya kopi itu tadi pengganti makan juga bisa. Itu loh bahasa Turki loh, kahvaltı. Kahvaltı. Kahvaltı itu artinya sarapan dalam bahasa Turki. Diambil dari kata kahve dan alte. Sebelum ngopi. Jadi kahve alte itu adalah kahve itu adalah kopi, lalu kemudian alte itu sebelum ngopi itu makan sarapan dulu. Jadi sarapan itu dikatakan adalah semacam kayak pengantar ke kopi. Dan ulama zaman dulu menjadikan kopi sebagai pengganti makanan.
supaya mereka nggak perlu ngabisin waktu untuk yang lain, mereka ngopi. Kalau yang Dan nggak terlalu banyak makan. kopi sebagai solusi tadi Ya maksudnya gini, keempat kan? keempat. Sudah ini berarti sudah masanya. Belum. Jadi Belum. aku pikir ini satu ide ya. Mungkin kopi suar nanti bisa membuat genre baru gitu tentang perkopian gitu. Jadi kopi disajikan di situ ada sesuatu yang juga bisa diobrolin kemudian selesai di situ gitu. Kayak tadi tuh punya warung kopi tapi di situ ada psikolognya. Di situ ada tempat ngobrolnya. Kayak zaman teman dulu ngobrol. berarti Mas ya. Zaman dulu orang kalau mau nyari ilmu itu ke kedai kafe, kopi. Iya. Ke kedai, di zaman lu serius. Ini orang nyari ilmu dia ke kedai kopi karena di situ berkumpul semua ulama dan dibicarakan di situ perkara-perkara yang untuk nyari untuk nyari pemecahan terhadap segala sesuatu. Ya yang disebut menghentikan waktu itu karena dia jadi lama sedikit dan dia jadi lebih nggak ngantuk gitu kan. Ya. Akhirnya waktu tuh jadi panjang dibanding. Sekarang aku bilang tuh sama jamaahku kalau misalnya mau nanya sesuatu harus sediain kopi dulu. Kalau kopinya habis aku berhenti ngomong. Ya di ini aja lah, dicur air seliter gitu. Ya, tapi harus enak. Kalau nggak enak aku nggak mau ngomong juga. Yang panas Mas. Terus kenapa nyendoknya harus ke depan? Supaya tidak masuk ininya tadi Enggak, loh. waktu ke depan udaranya datang ke kita. Kalau kita tarik ke sini udaranya Udaranya- pergi. Iya. Itu kan sederhana banget Mas Antum nggak ngerti. Allah, tadi harusnya aku nanya antum dulu, pasti nggak keluar jawabannya.